Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jemaah kaum muslimin sidang salat maghrib yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita senantiasa memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam hidup ini. Mudah-mudahan nikmat demi nikmat itu kita jadikan sebagai wasilah dalam rangka kita membangun nilai-nilai ketaatan di dalam diri kita, memperbanyak amal soleh, amal ibadah untuk mempersiapkan bekal menuju kepada hari esok. Hari di mana kita akan meninggalkan dunia yang penuh dengan kelezatan ini, dunia penuh dengan kenikmatan ini. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini Takmir Masjid Mujahidin memberikan materi yang hendak kita diskusikan bersama adalah keutamaan 13 hari awal bulan Dzulhijjah. Ibu bapak, saudara-saudara jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ruwi al-Bukhari rahimahullah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayamin al-amal salih fiha, di dalam hadis sahih lain, fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yani ayyam al-ashr. Qalu wala jihad fi sabilillah, qala wala jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali thumma lam yarji min dhalika bi syai'in. Diriwayatkan dari Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, bapak dan anaknya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin al-amal salih fiha atau fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yani ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari di mana amal saleh pada hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ini pada hadis Bukhari di 10 hari. Nanti ada hadis Bukhari riwayat Muslim menjelaskan tentang keutamaan di hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 dengan memiliki keutamaan. Pada intinya sama. Lalu kemudian kita fokus pada hadis Bukhari dulu ini, di hari pertama sampai hari 10 ini, di mana Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada hari-hari yang kita jalani dalam kehidupan kita ini di mana amal-amal soleh pada hari itu jauh lebih hebat, jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbu itu isim tafdil. Jadi lebih dicintai. Kabir itu besar, akbar itu di atasnya. Ya, tidak ada lebih besar lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar.
Kita menggunakan isim tafdhil, tidak pakai Allahu kabir, Allah besar, tapi akbar, terbesar. Qalu walal jihad fi sabilillah. Lalu para sahabat merasa heran, sampai kemudian tidak hanya satu sahabat qalu, kalau satu kan qala. Qalu, banyak di antara sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, apakah amal-amal yang baginda maksudkan ini hari-hari yang dengan sebutkan tadi di 10 awal di hari bulan Dzulhijjah lebih hebat, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa mengalahkan amalan jihad fi sabilillah? Qala, Nabi menjawab, walal jihad fi sabilillah. Bisa juga amal di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah itu bisa mengalahkan amal jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah ini yang dimaksud adalah al-qital, perang. Karena perang itu amalan yang tertinggi di dalam Islam, di mana seseorang syahid terbunuh di medan perang, maka dia masuk surga tanpa hisab, dan kemudian dia mengangkat 70 keluarganya masuk surga pula. Gak ada amalan sehebat amalan jihad al-qital. Karena itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, dan Nabi kemudian menjelaskan bahwa bisa jadi amal itu lebih hebat dari jihad fisabilillah, illa dengan satu catatan, kata Nabi, kecuali rajulun, seorang laki-laki, kharaja, dia keluar dari rumahnya, binafsihi, membawa dirinya, wa malu, dia membawa hartanya, dia bawa perlengkapan perangnya, untanya, kudanya, tombaknya, panahnya, tamengnya, lalu dia bawa juga perbekalan makan minum, harta. Lalu kemudian kata Nabi, tsumma lam yarji' min dzalika bi syai', lalu dia tidak kembali lagi dengan sesuatu apapun. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dia, Pak, Bu, mohon bila berperang, lalu berangkat berperang, membawa harta, membawa kuda, membawa onta, perlengkapan perang, makan minum dan semuanya, obat-obatan apa semuanya, berangkat perang, lalu dia terbunuh di medan perang, maka tidak ada amalan yang paling hebat kecuali syahid fisabilillah. Tapi kalau dia masih pulang dalam keadaan hidup, walaupun kondisinya ngenes, luka menganga di mana-mana, mungkin matanya kena lesatan panah, mungkin tangannya satu kena tebasan pedang, mungkin kakinya satu kena tebasan pedang, cacat seumur hidup, tapi dia masih hidup, pulang bertemu dengan keluarganya dan membawa ghanimah, harta rampasan. Orangnya masih odi, Sleman pun bertemu dengan ahli keluarganya. Maka amalan yang dilakukan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu masih jauh lebih baik, jauh lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang berperang pulang dalam kondisi cacat permanen, bawa harta ghanimah, masih lebih hebatan amal yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Kenapa demikian, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena tiap masa zaman nikah tidak selamanya dihiasi dengan perang. Ayo sudah, Bapak yang usia paling tua duduk hari ini, sejak hidup sampai sekarang ini, pernah nggak berperang dengan orang kafir? Pernah nggak? Nggak pernah kan?
Nggak pernah. Kita walaupun di daerah saya Flores itu, daerah Pulau Adonara namanya, itu sampai sekarang turun temurun perang antar suku sampai sekarang, Pak. Walaupun mulai berkurang, banyak yang mulai ke pondok pesantren, banyak yang mulai kuliah, ya. Tapi namanya adat, ya. Sengketa tanah nggak ada sertifikat tanah, klaim secara adat suku sana nggak terima, umumkan perang di lapangan terbuka seperti Persia dan Romawi. Mulai sudah sampai sekarang. Tapi perangnya bukan perang agama, perang antar suku. Mati konyol, Pak. Ya, mati konyol. Jadi yang dimasukkan di sini adalah perang. Dan sampai hari ini karena kita ini belum pernah berperang, maka agama ini memberikan satu bentuk kemudahan di dalam kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan saudara-saudara kita di Palestina sampai sekarang ini. Maka kemudian jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan al-amal soleh? Amal soleh itu apa? Yang harus dilakukan di tanggal 1 sampai tanggal 10 di hadis yang lain disebutkan sampai tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyebutan amal soleh itu adalah salah satu bentuk keumuman dari seluruh kebaikan. Jadi siapa saja yang memasuki tanggal 1 Dzulhijjah melakukan kebaikan, dan kebaikan itu apapun jenisnya, bentuknya, kecil atau besar, kebaikan itu semuanya dikategorikan amal soleh. Maka perlu kemudian kita bersungguh-sungguh memasuki tanggal 1 Dzulhijjah. Mulai dari sholat wajibnya, sholat 5 waktunya, sholat sunnahnya, sholat rawatib yang mengiringi sholat wajibnya, sholat duhanya, sholat malamnya, tahajudnya, qiyamul lailnya. Mulai dari infak, sedekah, zakat dikeluarkan hari itu. Nah, lagi pembangunan masjid ini, ya, yang mau memanfaatkan timing, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, amal ini luar biasa, Pak. Tilawatil Qur'annya, memaafkan kesalahan orang lain, mengikhlaskan atas kedoliman orang lain terhadap diri kita, silaturahim, mengikhlaskan orang yang punya utang terhadap kita, memudahkan urusan orang lain. Apa lagi? Ada yang kemudian puasa mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ada yang kemudian mengkhususkan puasa di tanggal 9-nya. Di tanggal 9-nya Nabi menjelaskan yukaffir sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah di tanggal 9 adalah fadilah keutamanya menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang telah lalu, 1 tahun yang akan datang. Dan dia berada pada keumuman dalil bahwa amal itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kan nggak ada dalilnya, Ustadz. Orang puasa tanggal 1 sampai tanggal 8. Kalau tanggal 9 jelas dalilnya. Iya, kalau pengkhususan pada tanggal 9-nya hadisnya khusus. Kalau puasa itu termasuk kategori amal soleh. Jadi apa saja amal soleh itu adalah amal-amal yang hebat, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari coba kita perhatikan ketika kemudian Allah dan Rasulnya memberikan motivasi. Karena tingkatan keimanan orang itu beda-beda, maka perlu diberikan rangsangan, stimulasi, diberikan motivasi, harapan-harapan agar supaya terpacu semangatnya untuk beramal soleh. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari jalur Abu Hurairah, Nabi mengatakan, "Kullu amal bani Adam al-hasanatu bi'asri amthaliha ila 700 dhifin." Seluruh amal yang dilakukan oleh anak cucu Adam, amal itu untuk dirinya sendiri. Dan amal itu, kebaikan itu, ketika dia lakukan satu kebaikan, Allah naikkan derajat pahala balasannya 10 kali lipat. Dari 10 kali lipat ini Allah naikkan lagi balasan pahalanya sampai 700 kali lipat. Luar biasa, Pak. Ini di kondisi umum. Kondisi umum. Nanti ada wilayah-wilayah yang masuk dalam kategori wilayah khusus. Contoh Ramadan. Ketika masuk Ramadan, ganjaran pahala yang Allah berikan ini tidak sampai 700. Overload sudah. Nggak bisa dihitung, bego hisab, nggak ada hitungan. Nah, sama juga ketika memasuki 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini, Rasulullah menjelaskan amal itu jauh lebih hebat, jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal itu dahsyat, super hebat. Maka ganjaran pahalanya juga tidak sampai 700 saja, tapi meningkat yang tak terkira sesuai dengan kecintaan Allah pada masing-masing hambanya. Sekarang gini, Pak Bu, beda orang tua, anakan masuk kena jaringan narkoba, tekuk be polisi, kibe ke penjara, Pak, masukkan penjara, Pak, dan polisi tebus, Pak Bu, dihubungi, anak sampai kutu tebus, mohon Pak keluar. Berempat Pak polisi 25 juta, berempat polisi 50 juta, berempat 100 juta, tergantung, Pak. Ya. Kira-kira orang tua melakukan apa tidak, Pak? Menurut sampean, Pak, orang tua mau nebus anaknya apa enggak? Nebus, Pak. Kenapa ditebus, Pak? Wah, anak sampean salah. Gak tego, ya karena cinta. Karena orang tua itu cinta sama anaknya. Saat nakal-nakalnya, saat bajingan anak kita, tetap anak kita, darah daging kita, Pak. Jangan kita, Nabi Nuh ada yang nyelongso, Pak. Lihat kanan, timbul tenggelam. Katanya Nabi Nuh, ya anakku tercinta, naik ke perahu bersama orang-orang beriman. Kata kanan, biar sudah ya, tidak usah peduli sama saya mau cari pelindungan di balik bukit. Datang banjir, air bab, langsung. Wassalam, saat gunung-gunung nyantai, Pak. Hilang kanan sudah. Apa kata Nabi Nuh? Ya Allah, innahum min ahli. Dia adalah anakku, darah daging. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahli. Nuh, dia bukan keturunanmu, dia bukan anakmu. Bayangkan. Ya. Walaupun kafir, Pak, namanya Nabi, tetap seakan sama anaknya. Banyak orang tua jual aset, jual tanah, jual mobil, jual apa, pokoknya tebus anaknya keluar. Kumat manik masuk lagi, sampai segitu orang tua, Pak, saking cintanya sama anaknya. Bayangnya kalau Allah yang mencintai hambanya, kalau amal itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis qudsi? Kalau Allah sudah mencintai hambanya, maka Allah
Kalau dia mendatangi dengan satu jengkal, Allah mendatangi dengan satu hasta. Kalau dia mendatangi Allah dengan satu hasta, Allah datangi dia dengan satu depak. Kalau dia mendatangi Allah dengan satu depak, Allah mendatangi dia dengan berjalan kaki. Kalau dia berjalan kaki mendatangi Allah, Allah datangi dia dengan cara jogging, berjalan sambil lari-lari pelan. Kalau dia mendatangi ya Allah Subhanahu wa taala dengan berjalan cepat, Allah lebih cepat lagi dari itu. Maka penglihatannya adalah penglihatan Allah, pendengarannya adalah pendengaran Allah. Jadi kalau amal sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal ini memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Maka mari manfaatkan kesempatan di awal Dzulhijjah, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10, dilanjutkan pada tanggal 13. Di tanggal 9 tadi sudah disebutkan ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang puasa Arafah, yukaffirus sanatal madiyah al baqiyah. Allah memberikan pahalanya, ganjarannya adalah dihapuskannya dosa-dosa dia 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Memasuki tanggal 10 Dzulhijjah, pelaksanaan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penyembelihan hewan kurban. Dan Nabi menjelaskan bahwa amalan yang dilakukan, amal soleh di tanggal 1 sampai tanggal 10, di hadis Sahih Bukhari lain, Muslim lain disebutkan tentang keutamaan penyembelihan hewan kurban di tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik. Maka berkurban, menyembelih hewan kurban itu adalah amalan yang istimewa, amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak orang tidak berkurban? Kalau orang saat itu dalam kondisi memang ekonominya sedang bermasalah, memang nggak punya kemampuan membeli hewan kurban, no problem, Pak, nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah orang yang diberikan kemampuan berkorban karena memiliki harta, bahkan ada yang bergelimangan harta, punya kebebasan finansial, tapi tidak berkorban. Nah, ini yang bahaya, Pak. Orang yang paling goblok di dunia ini adalah orang yang diberikan amanah harta oleh Allah, dia mampu membeli hewan kurban, tapi dia tidak berkorban. Itu orang paling goblok di dunia, Pak. Buma bisa. Iya, orang goblok itu. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kamu suatu jenis perdagangan, perniagaan, bisnis antara saya dengan kalian, katanya Allah ini, yang kalian akan mendapatkan laba untung yang dahsyat, fantastis, bombastis, super istimewa. Min adabin alim, bonusnya kamu dijauhkan dari adab Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari siksa neraka. Kira-kira mau apa enggak, Pak, Bu? Orang dalam bisnis jual beli yang dicari untung apa rugi, Pak? Bu, orang goblok itu, Pak, Bu. Kalau bisnis yang dicari kerugian, nggak ada, Pak, Bu. Orang dalam berbisnis jual beli itu dicari laba, untung. Kalau bisa nyekik orang, kalau bisa dolimi orang. Al-Quran menjelaskan kalau dia beli, ya, kalau dia beli ke orang lain, dia beratkan timbangannya. Tapi kalau dia jual ke orang, dia kurangi timbangannya. Saking liciknya itu, Pak. Barang bagus dicampur dengan barang yang jelek, kualitas rendah, biar mengangkat harga, nggak dijelas, no. Padahal dia Islam. Jual beli nipu, investasi bodong, banyak orang mengalami kerugian luar biasa.
Kenapa dia mau investasi? Jadi investor? Karena mindsetnya sudah tertanam. Dia akan mendapatkan keuntungan yang fantastis. Ya nggak taunya investasi bodong. Banyak kan? Banyak. Kadang-kadang investasi dengan teman, nggak taunya. Awalnya kita dikasih bagi hasil awalnya. Pancing dulu. Nambah lagi modalnya mas. Bro, oke, nambah lagi. Tambah sekian miliar. Wassalam, bentek telan. Lari hilang. Ini Allah bilang, kalau kau mau berbisnis dengan aku tawarkan kamu suatu perdagangan di mana kau mendapatkan laba yang istimewa, fantastis, super dahsyat. Kau dapatkan bonus dari siksa api neraka. Dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan iringi iman itu dengan bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta-hartamu dan dengan jiwamu. Dzalikum khairul lakum, itu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala in kuntum ta'lamun. Itu kalau akalmu masih nyambung. Itu kalau akalmu normal, sehat, kon ngerti, paham bahwa mengeluarkan harta di jalan Allah itu jauh lebih baik. Kalau kita mengerti. Masalahnya banyak orang dititipi harta, pura-pura goblok, pura-pura nggak tahu, pura-pura kopok, pura-pura buta. Lah harta yang kita dapat dari mana, Pak? Siapa milikinya? Allah yang milikinya. Siapa milik kita ini, Pak? Allah yang miliki kita. Istri kita, suami kita, anak kita, siapa pemiliknya? Allah. Kita ini menjembatani itu, difasilitasi oleh Allah. Semuanya milik Allah. Lah buktinya kita lahir gak apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dia Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Waktu kita lahir gak tahu apa-apa, gak punya ilmu, gak ngerti apa-apa, mudah, bugil, telanjang. Wa ja'ala lakumus sama, sari waktu berjalan sekian bulan Allah aktifkan indera pendengaran. Wal absara, sari waktu berjalan sekian bulan Allah aktifkan indera mata. Dia lihat, oh iki bapakku, ki ibuku, kakek nenekku. Coba orang lain gendong, pasti nangis. Karena tiap hari dia nggak lihat orang ini, asing orang ini, jenggotan lagi, takut nangis dia. Seri waktu berjalan, afidah, hati diaktifkan. Wanita haid menstruasi, laki-laki ihtilam mimpi basah. Dicatatlah kebaikan dan keburukannya. Tujuannya apa? La'allakum tashkurun, agar supaya kalian itu bersyukur atas seluruh nikmat Allah. Makanya kurban itu dikaitkan dengan syukur. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami Allah telah berikan engkau Muhammad dan umatmu nikmat yang begitu banyak, begitu besar. Maka cara mensyukur nikmat Allah itu adalah fashalli li rabbika. Salatlah, ruku, sujud, menghambakan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, dan menyembelih hewan kurban tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Salat dikaitkan dengan penyembelihan hewan kurban. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kul, katakanlah Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, penyembelihan hewan kurban tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah,
Wa mahyaya, hidupku sesaat di dunia, wa mamati, saat kita menutup mata, meninggalkan semua dunia kita cintai dengan segala kenikmatan dan kelezatannya. Dunia kita buru, dunia kita kumpulkan, kita tinggalkan. Untuk apa? Siapa? Lillahi rabbil alamin. Semata-mata mencari keridhaan Allah, penguasa alam semesta ini. Jadi sholat dikaitkan dengan penyembelihan kurban. 80 kali lebih di dalam Al-Quran Allah tegaskan berulang-ulang kali. Aqimis sholat wa atuz zakat. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Sholat urusan kita dengan Allah, zakat urusan kita dengan manusia. Sholat membangun kesolehan secara internal individu kita, mengeluarkan zakat, kita membangun kesolehan secara ijtimaiyah, secara sosial kemasyarakatan. Jadi orang sebelum nikah adalah orang yang dermawan, berak, loman. Sekali lagi, orang yang sholat itu adalah orang yang dermawan. Mon beda orang bejeng tapi treket, bakhil, pelit. Anika orangnya trouble, Pak. Orangnya trouble. Sholat sekedar menggugurkan kewajiban, seter wajah di hadapan Allah. Yusalluna wala yusallun. Kata Nabi, mereka sholat, fisiknya sholat, esensinya mereka tidak sholat. Sama dengan pengajian. Fisiknya datang ikut pengajian, pikirannya ingat istri di rumah, anak, bisnis, mandemaan. Tangannya bertakbir, Allahu Akbar. Engki, kalau berde cancian, mancing, engki anu, terobel nikahan. Berempat rakaat bojo nikah, ada elang lah Pak, salbut. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Orang sholat saja celaka Pak, karena lalai. Jadi jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang sholat itu adalah orang yang bersyukur atas seluruh nikmat Allah. Orang yang menyembelihkan kurban, dia bersyukur atas harta yang Allah titipkan di dalam kehidupannya. Ini aneh, Pak. Banyak orang beli mobil kuat, bangun rumah di mana-mana, aset di mana-mana, tapi datang kurban tak korban, Pak. Iya, dulu saya pernah korban sekali. Kan korban cukup sekali seumur hidup. Aku antrian, Pak, antrian oleh korban, Pak. Kadang-kadang geragas, Pak. Allahu Akbar. Tidak malu, Pak, ya. Orang setahun sekali itu, Pak, yang mau disenangkan itu anak yatim, duafa, fuqara, wal masakin. Orang itu yang perlu kita senangkan. Uang kita sudah sering makan, Pak. Wallahi, Pak, kalau sudah datang Idul Kurban, Pak, makan sate satu rasanya sudah alam. Beda kalau di luar kurban, Pak. 10-20 sate masuk, Pak. Tapi kalau udah kurban, Pak, makan gulai itu mangkok kecil saja sudah tobuk rasanya, Pak. Sampai tanu. Karena memang jahatannya orang-orang duafa, fuqara, wal masakin. Biasanya benar itu garam, cukup garam, Pak. Be kecap, mun bode kecap, Pak. Meningkat sekone cukup keren, mun bode. Naik sekone pecel terong, sambal terasi, sayur merongki, nasi bubuk, nasi cekung. Alhamdulillah bisa tedung pulas. Mau makan daging itu susah, Pak. Makanya coba perhatikan jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 179. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Nikah debu pangeran Bani Hasan, Pak. Allah bersumpah dengan harfun taukid, sumpah, benar-benar sumpah. Walaqad, sungguh benar-benar
akan aku penuhi, aku padati neraka jahanam, penduduknya terdiri dari jin dan manusia. Lahum qulubul yafqahuna biha, kami telah berikan mereka hati, hatinya tidak takut sama Allah, hatinya tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan dalam kehidupannya. Allah sudah ngasih banyak dalam kehidupannya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung, mengkalkulasi dengan teknologi tercanggih di dunia ini, mau hitung nikmat Allah, tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Mau bayar berapa, Pak? Mulut ini bicara, Pak. Ayo, mau bayar berapa? Coba binatang, kalau bisa berbicara, Pak, berapa harga, Pak? Yang suka binatang? Beo, kakak tua, Nuri, kalau sudah bisa bicara, Assalamualaikum, Assalamualaikum, asyhadu an la. Oh, mahal, Pak. Mahal. Mata, Pak, nikmat mata, gratis juga, Pak. Allah beri gratis. Telinga, tangan, kaki, pankreas, ginjal, jantung. Waduh, semua ini, Pak, mahalnya minta ampun, Pak. Allah kasih gratis. Allah kasih gratis. Allah suruh kita bersyukur. Bersyukur ini bukan untuk Allah. Bukan. Ya. Kalau manusia itu bersyukur, maka syukur itu untuk dirinya. Wa man kafara, kalau dia tidak bersyukur, dia kufur terhadap nikmat Allah. Fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah itu amat kaya lagi maha terpuji. Allah gak butuh syukur dari hambanya. Allah sudah kaya. Makanya pada kasus tentang kurban ini Allah tegaskan, la yanalallahu luhumaha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Allah bersumpah lagi, sekali-kali tidak akan pernah sampai daging-daging hewan kurban, darah-darah hewan kurban yang membasahi bumi pertiwi ini, tidak akan pernah sampai. Yang sampai pada Allah adalah ketakwaan yang kalian bangun. Hati. Kami telah berikan mata, matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kuasa Allah. Kami telah berikan telinga, telinganya tidak mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am, manusia jinika pada binatang. Saya ngocah ini ke pangeran, Pak. Sekali lagi Bani Hasan loh. Ulaika kal an'am, manusia dan jinika tidak ada bedanya, tidak ada obatnya pada seperti binatang. Balhum adol, bahkan manusia ini lebih sesat, lebih cuba, lebih mulja binatang. Ayo coba, muntah bertaja, Pak. Buka dalam surat An-Nahl itu, Pak. Terjemahannya lihat itu. Allah ceritakan tentang keutamaan binatang sudah. Mulai dari tenaga binatang yang menggemburkan tanah, bajak, pakai apa? Pakai kaki manusia. Coba kaki pakai bajak, Pak, patah kaki kita semua, Pak. Yang dipakai itu kaki binatang, sapi atau kerbau dibuat bajak. Yang angkat beban yang berat yang kamu tidak sanggup, kata Allah. Coba sudah, angkat sudah. Kalau enggak patah tengahnya. Yang bawa dokar kemana-mana itu kuda, Pak. Coba sudah manusia ganti kuda, bawa dokar sudah. Saya naik orang, Pak. Ada mau mati di tengah jalan, Pak. Ya. Semua binatang itu, Pak, membawa kemanfaatan bagi manusia. Dagingnya, ya, antara darah dan kotoran keluar susu, macam-macam jenisnya. Susu, nama ini, nama itu, ya, diminum oleh anak-anak kita. Luar biasa dahsyat, Pak, binatang itu, Pak. Makanya kemudian Allah menjelaskan manusia itu jauh lebih hina daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Ini Pak penyebabnya, Pak. Manusia dan jinika ghafil, lalai. Pesen tak keluar meleh hewan untuk dikorbankan karena lalai. Lebih cinta sama dunia. Ya. Teman saya bisnis burung panjang, Pak. Naik turun gitu, Pak. Itu anaknya saja bayi baru lahir, Pak. Beda DNA-nya, Pak. Beda DNA-nya, Pak. Harganya, Pak, 3 juta paling murah, Pak. 5 juta, 4 juta.
Binatang nih Pak. Haram Pak. Ya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gofilalai. Dia orang beli burung gitu saja mampu Pak. Kok nggak korban dia? Ya kan aneh Pak. Kenapa? Karena dia lalai dengan kenikmatan dunia. Takut miskin Pak. Padahal Masya Allah, bikulli sya'ratin hasanatun, di setiap helai-helai bulu binatang hewan kurban yang melekat di kulitnya ada satu helai, satu hasanah, kata Nabi. Bikulli sya'ratin hasanat, di dalam helai binatang itu ada kebaikan. Satu helai satu kebaikan. Kalau satu kebaikan diganjar 10.700, dilakukan di hari 10 Dzulhijjah, amal-amal yang istimewa, lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat Pak. Bulu binatang itu loh Pak. Punya keunggulan, keistimewaan. Nah bulu kita Pak, jenggot saya, mana ada jamin masuk surga Pak? Nggak ada jaminan kebaikan. Jenggotnya Ustaz Hasan nggak ada Pak. Jangan sampai menghinakan malaikat Pak. Orang berjenggotan bergelantung malaikat. Itu orang kurang ajar itu Pak. Menghinakan malaikat itu Pak. Nggak ada Pak. Bulu kita ini sampai bulu-bulu sampai ke bawah ini nggak ada artinya, nggak ada keutamaannya. Tapi bulu yang ada binatang, hewan ternak, hewan yang kita korbankan, dia punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih mau nggak berkorban Pak? Ya kalau kita yang nggak tahan di PC ya korban perasaan, nggak apa-apa. Ya, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, kritik, saran, masukan, revisi, saya persilakan. Izin bertanya Ustaz. Ya, monggo saya izinkan. Yang pertama yang saya tanyakan, apa saja yang menyebabkan atau amalan apa saja yang menyebabkan seseorang itu masuk ke surga tanpa hisab? Dan yang kedua, bagi orang yang pernah berlaku dosa besar, lalu dia benar-benar hijrah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada hakul adami yang belum dia tuntaskan, lalu mau mendahuluinya, padahal dia sudah bertobat kepada Allah. Lalu bagaimana dengan hakul adami yang belum dia tuntaskan itu? Apakah dia tetap bisa masuk surga tanpa hisab? Dan yang ketiga, terkait berdakwah Ustaz. Apakah dalam seseorang ketika sudah berhijrah, dia sudah mengenal sunnah dan banyak ikut-ikut kajian yang membahas tentang sunnah? Lalu apakah dalam sunnah itu sendiri, ketika dirinya sudah merasa paling sunnah dan paling minnah, seolah-olah dia banyak membid'ahkan saudaranya sendiri kaum muslimin, apakah ada istijab di dalamnya Ustaz? Istijabnya adalah dia merasa ujub saja, ujub terhadap dirinya sendiri. Dan bagaimana ketika kita mendekati para pelaku bid'ah, khurafat, takhayul dan lain sebagainya, tapi dalam rangka mendekati mereka pendekatan secara personal untuk menyadarkan mereka. Karena saya pernah membaca suatu keterangan dari salah satu ustaz yang menyatakan bahwa manusia itu akan berkumpul dengan seseorang yang memang jiwanya sama. Bagi orang yang cinta sunnah pasti dia akan berkumpul dengan orang yang cinta dengan sunnah. Bagi orang yang pelaku bid'ah pasti dia akan berkumpul dengan para pelaku bid'ah. Lalu bagaimana kalau para pelaku bid'ah itu kita tinggalkan karena hanya semata-mata takut terpengaruh padanya namun kita tidak dakwai? Apakah meninggalkan mereka yang menyimpang adalah suatu perbuatan yang dilarang atau dosa karena kita telah meninggalkan satu memberikan pemahaman kepada mereka di seluruh. Baik, Masya Allah. Pertanyaan pertama tentang amalan-amalan apa saja yang menyebabkan seorang masuk surga tanpa hisab. Setahu saya, nanti ada, karena yang hadirin juga banyak ustadz, banyak kiai, orang-orang ahli ilmu bisa menambahkan. Namanya manusia itu nggak ada yang sempurna. Di atas langit masih ada langit. Setahu saya amalan yang pertama itu yang Rasulullah sebutkan adalah amalan jihad fisabilillah, al-qital, perang.
Itu amalan yang menyebabkan orang masuk surga tanpa hisab. Rasulullah menjelaskan bahwa ada 70.000 umatku masuk surga tanpa hisab. Mereka yang tidak minta diruqyah dan tidak berobat dengan api. Ini kan awal-awal berdirinya ruqyah, munculnya ruqyah ini banyak teman-teman yang disebut dengan Ustaz tadi, orang-orang sunnah menolak karena orang yang minta diruqyah itu tidak masuk surga, dan di dalam hadis lain tidak mencium surga. Mereka tidak termasuk kelompok yang masuk surga tanpa hisab. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belakangan kemudian banyak masukan-masukan penjelasan, akhirnya mereka juga mendirikan kelompok ruqyah juga. Ya, dulu mereka sangat menolak. Alasannya kalau ruqyah nggak boleh diminta. Ini kan aneh, Pak. Kita sakit kita nggak minta. Termasuk kemudian dokternya datang ngumumkan, ya, kecuali ada pengobatan gratis baru. Kalau nggak ada. Namanya pasien datang ke dokter. Orang sakit harus mendatangi kepada tabib. Nggak ada. Saya peruqyah, mosok saya datang ke rumah pasien. Ayo, yang mau diruqyah. Kalau nggak punya malu ya. Yang dimaksud di situ orang yang minta ruqyah adalah ruqyah syirikiyah, ruqyah yang mengandung unsur kesyirikan. Karena begitu banyak dalil-dalil yang menjelaskan bahwa para sahabat meminta kepada Rasulullah untuk diruqyah, anak mereka yang minta untuk diruqyah, dan seterusnya. Selebihnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal apa saja yang mampu memasukkan seseorang ke dalam surga tanpa hisab, saya kurang paham. Ya. Makanya disebutkan pada umumnya orang masuk surga. Karena untuk masuk surga tanpa hisab itu kelompok terkecil dibandingkan dengan mayoritas umat Rasulullah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun hadis-hadis yang menyebutkan jihad fisabilillah, orang yang mati melahirkan itu dimaksud jihad fisabilillah. Orang yang mati tenggelam, mati karena kelaparan, mati karena runtuhan bangun dan seterusnya, itu disebut mati dalam kondisi jihad fisabilillah. Orang yang mempertahankan hartanya ketika dibegal, pergulatan, dibacok sama si begal, meninggallah si pemilik kendaraan ini, maka dia mati mempertahankan hartanya, dia mati termasuk jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah ini tidak masuk dalam kategori al-qital, tidak masuk dalam bentuk perang, sehingga kedudukannya, pahalanya pun berbeda, ya, berbeda. Makanya seluruh bahasa tentang bersungguh-sungguh dalam beragama, beribadah, itu disebut dengan jihad fisabilillah. Termasuk kita datang belajar ini termasuk jihad fisabilillah. Kami yang menyampaikan dakwah ini jihad fisabilillah, semua dalam bentuk jihad fisabilillah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sudah bertobat pada Allah Subhanahu wa taala lalu meninggal, sedangkan dia masih meninggalkan hal-hal yang menjadi ketersangkut pautan dengan dosanya, pelanggarannya. Ya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bahwa orang yang meninggal dia bertobat dengan tobatan nasuha, itu dia waktu melakukan segala macam dosa-dosa kesalahan pada masa jahiliyahnya, dia gak ngerti tentang hukum-hukum agama dan semuanya, lalu dia bertobat, maka kemudian tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Az-Zumar, aduh ya Allah, gimana ayatnya ini? Ingat Ustaz?
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku yang mereka itu melakukan berbagai macam dosa-dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, dosa yang menyangkut dirinya dan masyarakat luas. Allah bilang semua dosa itu jangan sampai putus asa, karena dengan bertobat itu Allah mengampuni dosa-dosa yang dilakukan jami'an, semuanya. Inna wal ghafurun, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika orang yang bertobat ini orang yang ngerti paham agama, ngerti hukum. Contoh, korupsi itu hukumnya haram. Yang korupsi kiai, ustadz, pesen jamaah haji umroh, kapan Pak? Ya, kabin. Nikah kan harta orang nikah. Ustadz kiai nikah kan ngerti hukum. Lalu bertobat dan tidak sempat mengembalikan pesen, Pak. Tidak sempat. Urusan dosanya ya, dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosanya dia kepada jamaahnya yang ikut haji umroh ke dia, duitnya sudah dimakan, urusannya belum selesai. Makanya kemudian Nabi menjelaskan, orang yang mati syahid di jalan Allah, berperang di jalan Allah, masuk surga tanpa hisab, tapi dia punya ketersangkutan hutang, masih terkatung, Pak. Masih terkatung. Nikah hutang, Pak. Berat itu, Pak. 25 rupiah saja bisa membuat kita tidak masuk surga, Pak. Kecuali orangnya ridho, ikhlas. Makanya waktu pemakaman selalu disampaikan, kalau ada ketersangkutan masalah hutang piutang, tolong disampaikan pada ahli warisnya. Terus dari mana nikah? Ya ahli warisnya harus melesaikan. Baru selesai urusannya dengan bapaknya ini, si kiai, ustadz yang makan uang travel haji umroh umatnya tadi. Bisa dikiaskan ya. Tidak harus ustadz kiai, tidak. Panjenengan kan ngerti sudah, sering ikut pengajian. Di luar ngikut pengajian yasinan, tahlilan, di sini ngikut pengajian ini, ustadznya berbeda. Ada malam Sabtu ya, Ustadz Nurul. Sampai masih ngikut pengajian di masjid yang lain, kan ngerti sampai sudah. Terus melakukan dosa yang berkaitan dengan manusianya. Maka kalau urusan dengan Allah selesai, urusan dengan manusianya belum selesai. Makanya di hadis Sahih Bukhari Muslim atau di hadis Bukhari, atadruna mal muflis, tahukah kalian sera orang-orang yang pailit bangkrut? Sahabat menjawab, ya hemat kami, orang yang tadi dirham dinar Rasulullah, saya tadi PCS tadi modal, nikah orang pailit bangkrut. Kata Nabi, oh benar. Yang dimaksud orang pailit bangkrut nikah, orang-orang datang di hari kiamat menghadap kepada Pangeran Gusti Allah, membawa amalan sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, tapi dia pernah melakukan dosa-dosa kemanusiaan, dosa-dosa sosial. Dia pernah nempeleng orang, dia pernah mengucurkan darah orang, dia pernah merusak harga diri orang, kehormatan orang, dan seterusnya. Maka amal-amalnya itu diberikan karena ada tuntutan di hadapan Allah ketika pengajian digelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian kalau orang ini nggak mampu, diikhlaskan saudaranya ini biar tidak berat di akhirat nanti. Makanya selalu disampaikan. Maka ahli waris ini juga kadang-kadang bermasalah. Sebenarnya si mayit meninggalkan harta warisan, tapi ahli waris tidak mau. Ya, ini repot juga. Maka urusan dengan manusia ini hati-hati. Mun bode kesalahan sama manusia minta maaf. Makanya biasanya Idul Fitri orang sonjo-sonjo kecompo kosong-kosong gih, kosong-kosong. Cantik. Minta maaf. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikah yang kedua. Yang ketiga tentang orang-orang yang melakukan
Bidah gitu Ustaz ya. Bagaimana cara kita, apa kita perlu tinggalkan ya? Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib berdakwah. Urusan diterima tidak diterima bukan urusan kita. Ditolak gak ditolak itu bukan urusan kita. Jangankan kita, Rasulullah ini kan manusia terbaik di dunia ini. Waktu dakwah ke Taif ditolak, dilempari. Ditolak, dilempari. Nah kalau ustadz-ustadz kan paling-paling ditolak, nggak usah ngisi di masjid ini gitu toh. Ya. Kan nggak pernah ustadznya dipukulin, dihajar gitu, nggak pernah kan? Nabi loh dilempari sampai muncrat darah. Datang malaikat penjaga Bukit Taif menawarkan bala bantuannya. Nabi nggak mau. Jadi ahlul bidah itu adalah orang-orang yang wajib didakwai. Jangan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan kita diminta pertanggungjawaban. Semua manusia wajib didakwai. Makanya pembagian jatah untuk dakwah. Ada yang dakwanya di anak ngepang. Tidak semua orang, Pak. Tidak semua orang bisa berdakwah di anak ngepang, Pak. Harus tahu kebiasaan mereka, kesenangan mereka, psikologisnya, cara pendekatannya, cara berbahasanya. Ustadz aku tuh harus gaul, Pak. Ngerti istilah-istilah dan seterusnya. Dakwah ke orang-orang biker-biker, sepeda-sepeda, klub itu harus ngerti. Kalau ustadznya hanya ngisi dari masjid ke masjid tidak bisa, Pak. Ditolak, Pak. Makanya ada usaha-usaha tertentu pembagian job. Ada yang dakwanya di pelacuran, Gus Miftah. Sampai dakwah pelacuran, kecantol sampai, Pak. Sungguh, Pak. Tiap orang itu punya kelemahan, Pak. Beda orang yang lemahnya di orang bini, tak usah dekat-dekat orang bini, Pak. Jerumu sampean. Beda orang kelemahannya di harta PC, jangan jadi bendahara, lo berpesen, Pak. Jadi tampil masjid, bendahara, oh entek Pak duitnya, Pak. Percaya. Dia lemah di masalah harta. Ada lemah di masalah kedudukan jabatan. Jadi jangan penguasa, Pak. Kalau jadi penguasa lupa daratan, ada sudah rosak api. Nah, kita mengukur di mana kelemahan kita, Pak. Ya. Nah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan bid'ah ini memang panjang, Pak. Panjang. Apakah di zaman Nabi nggak ada itu disebut bid'ah? Ini harus duduk bareng dulu, Pak. Karena tidak semua di zaman Nabi nggak ada itu bid'ah. Berani sampai ngomong. Ya. Ketika di masa Khalifah Umar bin Khattab, masa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab meminta agar supaya Al-Quran dibukukan. Zaman Nabi nggak ada, Nabi nggak kerjakan, Pak. Kan bid'ah berarti. Ada yang paham itu bid'ah? Yang membuat harokat Al-Quran nih, Pak. Zaman Nabi nggak ada, Pak. Zaman Nabi nggak ada. Fata kasro doma, fatatain kasrotain domatain. Saya kasih harokat ini saya lah, Pak. Maju. Ilmu nahwu sorof ini belakangan, Pak. Sahabat nggak butuh itu, karena ngerti sudah zaman Nabi. Tidak semua ini kita ini ngerti. Coba sudah orang belajar di pesantren ini belum tentu bisa baca kitab gundul. Sampeyan masyarakat umum tore maca apa nih, Kak? Tidak tahu. Makanya Al-Quran kasih harokat sehingga orang yang tidak tahu menjadi tahu. Itu aja banyak buta Al-Quran. Ya. Makanya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang bid'ah itu luas. Ya. Yang dimaksud dengan bid'ah dolalah itu apa? Ya. Jadi ada ulama sampai membahas bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah makruh, bid'ah haram. Kenapa sampai ulama membahas tentang 5 macam bid'ah? Karena memang istinbat, pengambil kesimpulan hukumnya itu. Karena ada yang fokus zaman Nabi nggak ada bid'ah, nah, harus komitmen. Seluruh zaman Nabi nggak ada bid'ah, nah repot nanti. Jadi pembahasan bid'ahnya itu panjang. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Pertanyaan berikutnya adalah, orang bid'ah nikah keluar dari agama atau bukan, Pak? Coba saya mau tanya, pelaku bid'ah nikah, Pak, keluar dari agama apa tidak? Kafir atau murtad apa enten, Pak? Hah? Kan Nabi bilang orang yang melakukan bid'ah ini kan ke neraka, Pak. Nggak ada pembahasan ulama orang lakukan bid'ah murtad, nggak ada, Pak. Iya. Syirik nggak ada. Umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Kan masih umat Islam disebutkan. Makanya kemudian ini pembahasan yang panjang yang harus pelan, ya, sehingga membutuhkan waktu yang panjang, sehingga kemudian kalau nanti ada hal-hal yang kita tidak sepakati, kita saling menghargai. Karena repot, ya, kalau kemudian main jas, main hakim dan seterusnya. Kita ini bukan qadhi, nahnu du'a laisa qadha. Kita ini doa dai, kerjanya ngajak orang, bukan jadi hakim. Yang hakim ini ke pangeran, bukan masuk surga, bukan masuk neraka. Ini ke pangeran. Jangan sampai kemudian kita menghakimi, karena kita juga nggak tahu perjalanan ke depan kita ini. Finishnya jadi orang bagus apa orang mursal, husnul khotimah apa su'ul khotimah, tak tahu. Pelacur aja bisa masuk surga gara-gara minumkan air ke anjing yang kehausan, Pak. Nikah pelacur nih, Pak. Banyak kan ustadz murtad, kiai murtad. Jangankan kita, kalangan tabi'in saja murtad, penghafal Quran, hafal Quran, murtad gara-gara kecantikan, terpesona dengan kecantikan seorang wanita. Banyak-banyak berdoa dan doakan saudara kita, ya. Organisasi nikah semacam sekolah, wadah yang mencerdaskan kita. Organisasi nikah benih agama, Muhammadiyah NU nikah benih agama, organisasi urusan dunia. Sampai mau mati masuk alam kubur, bon NU Muhammadiyah, entah, tak tanya, Pak. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabimu, siapa nabimu? Madinuka, apa, Pak? Saya tanya nih, Pak. Tak tanya, Pak. Bon tahlilan yasinan, unten, Pak. Tak tanya, Pak. Makanya jangan suka melontarkan hal-hal yang menyakitkan saudara. Ya, jangan, Pak. Semua punya dalil, Pak. Ya, kalau dalil ada yang jelas, ada yang perlu ijtihad para ulama dengan dalil-dalil yang umum dikumpulkan, keluarlah istinbat, pengambilan kesimpulan hukumnya melalui kias dan yang lainnya. Makanya ada 10 komponen pengambilan hukum: Quran, hadis, ya, kias, ijma, maslahat mursalah dan seterusnya. Tidak mudah, Pak. Insyaallah gitu, Ustaz, ya. Baik. Terakhir saya tutup masalah kurban tadi. Ya, agak telat dikit, Bapak, ya. Kurban ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita miris ini: 1, panitia; 2, tukang jagal; yang ketiga, yang ikut terlibat di dalamnya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hadis Ali, Nabi memerintahkan kepada Ali agar kemudian membagikan kulit-kulit kurban dan tidak menjualnya, serta tidak memberi upah kepada tukang jagal. Orang berkurban hari Idul Adha itu hari berbahagia. Jangan sampai otak kita ini urusan bisnis. Kapan lagi kita kalau tidak mau berkurban? Sudah nggak berkurban, diminta jagal, minta upah boleh, Pak. Ya, berkurban juga dengan sepeda motor, dengan bensin tetesannya, muter-muter bannya, dapat pahala dia. Jadi tukang jagal itu ikhlas. Kalau di luar hari ini silakan, itu masalah pekerjaan. Ya, kudu beri gaji. Apa kata Nabi? Berikan upahnya, haknya orang yang bekerja sebelum keringatnya mengering. Jangan dolimin. Tapi kalau urusan kurban, hari itu orang berbahagia, tidak ada urusan kerjaan, tidak ada urusan bisnis, tidak ada.
Makanya semua ikut campur. Skill, ada yang punya skill jadi gagal, dia ditunjuk. Berbahagia dia, dapat pahala. Ini kan repot Pak ya. Yang gagal minta digaji, diupahi, menyalahi syariat Pak. Ya. Dalam berkorban ya yang gagal. Kemudian Pak, yang gagal ini tolong diseleksi Pak. Panitia kurban belum tentu berkurban. Panitia loh Pak, dia yang mewadahi, bukan dia yang berkorban. Ada juga panitia yang berkorban. Jadi perlu dimengerti. Kadang-kadang satu korban kambing misalkan dimasak, dimakankan untuk yang jadi panitia. Ini menyalahi Pak. Tak boleh. Ya, tak boleh. Jadi dalam pengurusan ini tolong yang jadi jagal harus orang yang mengerti agama Pak. Minimal doa. Ya, berdoa harus tahu Pak. Harus tahu, harus ngerti. Ketika Nabi menyembelih hewan korbannya, Bismillah, Allahumma taqabbal minni Muhammad wa alihi wa ummati. Nabi menginjak leher binatang begitu, lalu Nabi kemudian menyembelih. Kata Nabi, pertajam pisaunya, pertajam pedangnya. Pakai pisau garpu Pak, tajam itu Pak. Kalau bisa pandai besi pendil Pak, terkenal. Tajam Pak, dipertajam pisaunya. Jangan menyiksa binatang. Kata Nabi, kalau binatang yang mau disembelih, kalau dia didatangkan di tempat jauh, jangan langsung disembelih. Sampai nggak ngerti bahasa binatang, ya, jangan langsung main gorok aja. Suruh istirahat sih, kasih minum, kasih makan, ya, kasih sayur, rumput makan. Jauhkan dia dari temannya. Kalau dia mau disembelih, yang lainnya dipisahkan. Binatang di perasaan Pak. Benih menungso menolong loh Pak. Pertajam pisaunya biar tidak nyiksa Pak. Kadang-kadang orang nyembeli binatangnya masih hidup, lari Pak. Tak mati-mati Pak. Aduh jangan Pak. Mau tak tahu ngerti teknik dalam menyembeli, jangan Pak. Orang menyembeli itu ngerti ilmunya, tekniknya beda Pak, caran Pak. Dua kali gorok Pak, sapi itu Pak. Kambing ya, kalau mau dari bawah atau dari atas Pak, sama saja. 2 kali, cek selesai Pak. Aduh, nesel Pak, dosa Pak, berdosa. Panitianya berdosa karena telah menghadirkan tukang jagal yang tidak syar'i. Apalagi tukang jagal tak bejeng Pak. Cari tukang jagal yang sholat Pak. Ya, mon tadi tukang jagal saya ampuh Pak, kependil boy Pak, ya Allah Pak. Pertajam pisaunya kata Nabi, jangan nyiksa, ya. Lalu kemudian kulit itu jangan dijual, kulit itu dibagikan kepada yang berhak menerima, kepada yang berhak menerima. Kalau satu kulit itu nanti ini daerah-daerah ini berbeda-beda Pak. Ada di daerah tertentu itu sapi atau kambingnya dilukai di kaki, dimasukkan selang, dipompa Pak. Kembung itu Pak. Kembung. Itu dikerik anunya Pak. Bulunya dikerik, kulitnya tetap lengket dengan dagingnya. Dibagi gak langsung itu. Tapi bagi orang yang nggak biasa Pak, jijik Pak. Nggak biasa. Kalau kami di Flores acara-acara pernikahan apa gitu Pak, nggak usah dikulit gitu Pak, langsung dibakar, ya, bulu-bulunya dibakar semua Pak, dikerik pakai batok kelapa, langsung dimasak, dipotong, kulit bercampur dengan daging, wah enak Pak. Tapi kan tidak semua orang mau Pak. Lain ladang, lain lubuk, lain lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Tiap orang daerah masing-masing punya, silakan. Jadi kalau dipisahkan kulit dari dagingnya, kulitnya dibagikan kepada yang berhak.
Ya, di samping dikasihkan dagingnya, kasih juga kulit. 5 orang 1 kulit misalkan. Ya, kan ada yang beli itu, Pak. Uangnya diambil sama mereka, bukan diambil sama panitia. Panitia semua kulit dikumpul, dijual. Nah, terus jual mau ngapain? Beli kambing lagi, beli. Oh, tak oleh. Mau bukan haknya sampean, Pak. Mau sampeannya panitia. Siang dihak nih, Kak, yang berkorban. Dia mau ngasih ke siapa? Apa katanya dia? Karena dia menitipkan ke kita, kita harus profesionalisme, harus amanah. Maka kulitnya juga diberikan kepada yang berhak menerima. Nah, urusan yang berhak menerima dijual bagaimana? Kalau misalkan mereka kesulitan, panitia menjual, duitnya cepat dibagikan kepada yang berhak menerima tadi. Jangan dibuat bangun masjid, jangan. Jalurnya beda. Ojo ngawur. Ya, bukan jalan. Bukan. Ya, tidak boleh. Harus dikembalikan kepada masyarakat. Kalau zaman Nabi itu sepertiga dimakan oleh yang pemilik kurban, sepertiga disimpan, dibuat apa namanya? Apa nih? Sayat, dijemur, apa namanya, Pak? Dendeng. Dewa dendeng untuk waktu-waktu, sepertiganya dibagikan ke umat. Nah, sekarang ini yang berkorban cukup pala paha 1, Pak. Tak usah kemaru, Pak. Sudah biasa makan daging kok. Bagikan semua sudah. Ya. Nah, diikhlaskan, dibagikan. Jangan ambil banyak, Pak. Kalau ambil banyak mendingan nggak usah, jangan dititipkan ke panitia. Sampai sembelih sendiri, kasih sendiri ke orang. Ya. Jadi kalau kasih panitia cukup berapa tumpuan yang sekiranya, ya jangan banyak, 10 tumpuk cukup lah. Kalau sapi, Pak. Ya. Nah, dalam urusan ini ada yang terlewatkan masalah penyembelihan kurban ini, panitia. Saya nggak tahu panitia mujahidin di sini. Nggih. Yang berhak menerima semua umat Islam, terutama du'afa fuqara wal masakin. Ya, semua orang. Nah, kalau orang kaya nggak punya malu, nggak ada urat malunya, ya monggo. Ya, tapi biasanya dibagikan. Nah, orang yang du'afa fuqara wal masakin itu dikasih lebih banyak, Pak. Orang mampu, orang yanu kasih sedikit, Pak. Jangan disamakno, Pak. Dolim nanti, Pak. Yang orang nggak mampu itu dikasih bagian lebih banyak. Ya. Bagian lebih banyak. Insya Allah begitu, panitia. Nggak ada masalah lagi ya. Ya, jangan sampai kemudian main ngambil masukan belangsi, main ngambil masuk belangsi, tahu deh, Pak. Ya, bagian hatta kaki apa semua, Pak. Hati-hati, Pak. Kecuali sudah diridhokan baru kemudian boleh ambil, Pak. Karena itu masing-masing. Nanti misalkan ada orang titip ke panitia, Pak, itu panitia tanyakan, Ibu Bapak ngambilnya berapa banyak? Nah, sekian. Oh, jadi kepala, kaki apa bisa kita kasih orang lain? Oh, boleh. Wah, berarti sudah halal, gitu ya. Insyaallah. Jazakallah khair atas semuanya. Kalau misalkan waktu penyembelihan dalam 2 kali perbasan begitu tuh ternyata masih belum putus uratnya, mungkin karena tenaganya kurang atau karena mungkin yang kurang potong terus belum putus. Apakah itu diteruskan sampai putus? Iya, diteruskan. Makanya kan perlu ada jenis ada jenis bahan pedang yang memang berapa puluh ratus kambing itu nggak usah diasah. Tapi ada jenis yang harus diasah terus. 1 kali asah dulu, baru beri pole. Kalau garpu insya Allah masih aman. Berapa kambing aman, baru asah. Ya, jadi harus tahu juga jenis anunya. Ya, insya Allah begitu, Ustaz ya. Jazakallahu khair atas semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung sabar diicaan agama Rasulullah dan itu bagus ke pipon.
Tokop. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.